Ustaz, seorang anak membayar zakat untuk orang tuanya itu gimana hukumnya? Tadi Zakat fitrah. zakat fitrah. Farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mewajibkan bayar zakat fitrah kepada siapa? Kul ala kulli saghirin wa kabirin, anak kecil, orang besar, laki-laki, perempuan. Jadi saya sebagai kepala rumah tangga, saya membayarkan zakat fitrah istri saya, anak saya, kebetulan ayah ibu ada, saya bayarkan zakat fitrah. Ya. Istri mengandung, belum wajib. Oh, enggak Karena masih di dalam. Kapan dia baru wajib? Kalau dia hidup dalam waktu 13 jam tadi. Oh, wasa wajib Langsung tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lahir dia. Nah, maka wajib. Karena dia lahirnya malam Idul Fitri. Fitri namanya. Iya. Kalau perempuan. Laki fitrah. Lahirnya setelah khotib naik mimbar. Assalamualaikum. Lahir dia. Nggak wajib. Karena dia nggak hidup di dunia ini dalam 13 jam. Jadi siapa yang nggak mau membayarkan zakat anaknya, tahan dia. Jangan kau keluar dulu. Perkara 3,5 liter. Nanya apa lagi? Oke, Pak nah ini Bambang? kita ngomongin soal Nih. keutamaan. Kan anak-anak ini harus kita biasakan kan untuk bayar zakat tadi, sedekah, infak. Nah, keutamaan dari masing-masing ini seperti apa sih, Tat? Biar girohnya semangat kita keluar tuh untuk ngeluarin zakatnya, untuk ngeluarin infaknya, untuk ngeluarin sedekah atau wakaf ya bahkan. Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya nanti di padang mahsyar ketika orang panas terik, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke lutut, ke pinggang, ke leher. Ada orang yang adem, ayem, nyantai. Kenapa? Bernaung di bawah sedekahnya. Ternyata di atasnya flyover. Ya. Kenapa? Dia membangun masjid 5 miliar. Tapi ada juga yang di atasnya ya payung lah, itu yang 5.000. Biar gak kepanasan doang Ya. tuh. Dawu mardakum bisadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Dan ternyata Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi datang jamaah menemui dia. Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, tolong doakan ini jamaah kita sakit. Sudah berobat? Sudah. Sudah berusaha? Sudah. Ada satu yang belum kalian lakukan. Hadis Nabi, dawu mardakum bisadaqah, cari kampung yang nggak ada air, buat sumur di situ, sedekahkan, wakafkan. Lalu kemudian nggak berapa lama dia datang, lututnya yang bernanah kering daripada sedekah, daripada wakaf sumur. Karena orang nggak masuk akal, nggak logis. Bagi orang yang bertuhan logis aja. Penyakit datang dari Allah sebagai ujian. Ketika diberikan air, orang minum, berdoa, ya Allah, balaslah orang yang mewakafkan sumur ini. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Lalu kemudian shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su. Sedekah menolak mati su'ul khatimah. Selama ini kita minta Allah makhtim lana bihusnil khatimah, maka untuk menolak su'ul khatimah ini adalah dengan Sedekah. kalau mau mati bagus, sedekah. Lalu kemudian sedekah ini as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi, sedekah memadamkan murka Allah, kama yutfi'ul ma'an nara, sebagaimana air memadamkan api, api neraka dipadamkan dengan sedekah. Artinya kalau kita pernah punya masa lalu dosa, setelah itu kita bertaubat, sholat, zikir, puasa, dan memperbanyak sedekah. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya dan menolong dengan sedekah. Man farraja an muslimin kurbatan, siapa yang melepaskan saudaranya di dunia ini dari satu kesulitan, membayarkan hutangnya, memberikan makannya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, dilepaskan Allah dia dari huru-hara kesulitan pada hari kiamat. Jadi inilah motivasi kita untuk, dan orang berat berzakat, berinfak, berwakaf, bersedekah itu kenapa berat? Karena dia menganggap itu milik dia. Ada rasa kepemilikan. Padahal hanya titipan tuh. Padahal lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah. Masih penasaran, kalau saya karena ingin mendapatkan semua kebaikan tadi itu, saya wakafkan aja semua harta saya,
tapi saya zolim pada anak saya karena anak saya nggak dapat waris dan mungkin bukan tidak mungkin nanti dia jadi keleleran. Nabi menjenguk seorang sahabat yang sakit. Iya. Lalu kata dia, ya Rasulullah, ambillah harta saya ini semuanya. Nabi nggak mau. Nabi nggak mau. Nggak mau. Kalau begitu asyatru, setengah ambil. Ya. Nabi nggak mau. Kalau begitu ats-tsulusu, sepertiga. Nabi ambil. Bukan untuk pribadi Nabi, untuk umat. Dulu itu disedekahkan di Baitul Mal. Diterima. Itulah kenapa wasiat batasannya sepertiga. Dari hadis ini. Dari mana dasar wasiat itu hanya boleh sepertiga harta? Dari ini. Lalu yang 2/3-nya kemana? Dibagi ke ahli waris. Apa kata Nabi? Antada'a warathata aghniya, engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan mapan secara ekonomi, khairun, lebih baik, min antada'ahum, daripada kau tinggalkan mereka alatan, menjadi miskin, yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta. Enggak boleh kita meninggalkan anak cucu kita dalam keadaan minta-minta. Manusia dalam hal ini terbagi dua. Yang satu, kenapa orang korupsi? Karena mau menghidupi anak cucu. Ya. Takut miskin kan? Ini juga nggak boleh. Ekstrim kiri nggak boleh. Tapi ada orang semuanya saya wakafkan. Ini pun juga nggak boleh. Maka Islam ini jalan tengah. Islam ini rasional. Silakan sepertiga, tapi yang 2/3 bagi untuk ahli warismu supaya mereka punya modal untuk hidup. Setelah kau beri mereka modal, nanti mereka akan bersaing. Ada yang jadi konglomerat, ada yang jadi orang kaya, ada yang biasa. Ya terserah dengan sekedar usaha dan takdirnya masing-masing.